Di Indonesia sendiri ini lebih powerfulnya adalah tren konsumen. Kalau kelihatannya rame, mungkin kelihatannya, tapi sebenarnya kita juga lagi merasai yang namanya penurunan. Limbahnya itu juga sangat menyedihkan sih. Bahkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga, itu juga mengakui bahwa yang bisa turun lagi cuma 0,3%. Halo sahabat-sahabat sekalian, kembali lagi di episode kesekian ya, podcast Kebangkitan Bangsa. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, sangat keren. Siapa lagi kalau bukan Mbak Mega. Hai. Halo Mbak Mega, gimana kabarnya? Halo, aku baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Anyway, Mbak Mega ini adalah founder ya Mbak ya? Founder dari apa namanya? Fashion Crafty Jakarta. Fashion Crafty Jakarta. Kalau saya ngomong kurang English, jadi saya minta Mbak Mega buat sampaikan namanya aja. Iya. Apa sih Mbak Fashion Crafty Jakarta tuh mungkin? Fashion Crafty Jakarta itu sebenarnya awalnya kita sekelompok anak-anak muda. Anak-anak muda ya? Anak-anak muda gitu ya, terdiri dari 3 orang waktu itu. Dimana kita memiliki spirit yang besar terhadap industri fashion, dimana kita tuh kayak, kayaknya tuh banyak banget orang yang masih kurang menghargai yang namanya jasa dalam memproduksi pakaian. Akhirnya kita menciptakanlah workshop yang seminggu sekali gitu ya, workshop lucu-lucu gitu. Seminggu sekali? Seminggu sekali untuk mengedukasi. Untuk mengedukasi masyarakat gitu ya, peserta workshop kita bahwa jahit itu gak semudah itu loh dan patut diapresiasi. Sampai akhirnya berkembang dan jadilah kita short course yang sekarang udah banyak lah komunitasnya juga gitu di Jakarta terutama. Dia bentuknya komunitas. Dasarnya iya, tapi akhirnya kita membuat jadi bisnis yang proper sehingga leadingnya dari aku gitu. Jadi sebuah company lah. Perasaan bahwa perancang desain tuh gak dihargai akhirnya membuat teman-teman merasa perlu dikembangkan. Yes, perlu disuarakan. Itu ngapain aja tuh Mbak Fashion Crafty Jakarta tuh? Kita singkat aja kali ya, FCC kali ya? Yes, FCJ. Biar lebih Indonesia banget FCJ gitu. Itu ngapain aja Mbak sejauh ini? Sejauh ini kita ngadain kursus jangka pendek. Short course tadi ya? Yes, persiapan untuk sekolah keluar. Sekolah keluar? Iya, anak-anak Indonesia yang mau persiapan sekolah ke Perancis terutama karena kita partneran juga sama Institut Français Indonesia, kedutaan Perancis untuk persiapan anak-anak sekolah keluar. Dan kita juga berkolaborasi dengan banyak banget partner. Kita bikin event-event fashion show, competition, pokoknya menjadi wadah juga untuk generasi muda. Sampai mempersiapkan teman-teman buat berangkat kuliah ya? Terutama mempersiapkan portfolio mereka karena kan butuh banget portfolio untuk kita kuliah terutama di Paris gitu. Itu untuk seluruh universitas di Prancis atau hanya sebatas di bidang fashion aja atau gimana? Sebatas di bidang fashion pastinya. Tapi kalau misalnya mereka ternyata puter nih mau ke Jepang aja, itu juga masih valid kok, portfolio masih bisa digunakan. Karena belajar tadi ya, belajar soal fashion tadi ya. Ya. Karena emang kiblatnya fashion kan ya Paris ya. Betul. Jadi kita kerjasamanya langsung aja. Itu berapa tahun Mbak? Udah berapa tahun Fashion Crafty Jakarta ini berdiri? Kita masih sedang berjalan menuju 6 tahun. Itu lama dong Mbak. Itu udah kayak sekolah dasar itu. Iya, tapi gak kerasa yang namanya numbuhin bayi ya. Besarin bayi. 6 tahun ya, berarti sejak tahun 2019 kali ya? Iya, around 2019. Pas 2020 lah sebenarnya sih. Udah ada berapa alumni tuh Mbak? Wah, banyak ya? Kalau ngomongin workshop sama short course kita lebih dari 2000 deh. Selama 6 tahun tuh udah 2000? Iya, karena kita juga kerjasama waktu itu sama pemerintahan Prancis Dinas PPK UKM juga dalam membentuk pelatihan-pelatihan yang sifatnya membangun wirausaha. Iya sih, entrepreneurship ya. Jadi ketika teman-teman tertarik sama belajar merancang fashion, desainer itu bisa ya ke Fashion Crafty Jakarta ini? Bisa. Kita bisa banget untuk kursus maupun kita pelatihan sama company. Pemerintahan juga boleh ya? CSR mau bikin pelatihan sama Fashion Crafty Jakarta, siap banget kita. Oke gas tuh ya. Bagi teman-teman yang tertarik buat belajar desain, bisa tuh berkuliah di Fashion Crafty Jakarta. Bersekolah ya dalam tanda kutip. Bisa bersekolah di Fashion Crafty Jakarta. Boleh ceritain sedikit gak Mbak? Apa yang dipelajari di sana? Apakah di bidang fashion dalam artian teknis kayak merancang atau ada hal yang lain tuh?
Kita belajar dari A sampai Z banget Oh. di industri fashion. Bahkan banyak banget orang berpikir kursus fashion itu cuma kursus jahit aja. Padahal ibarat kedokteran tuh ada specialty-nya tuh. Spesialis desain tuh ada ya? Ada. Jadi Ada yang misalnya khusus buat sarung itu ada ya? bukan produknya sih sebenarnya, lebih tepatnya kayak kamu khusus mau ngedesain jadi desainer ilustrasi atau Cloud 3D yang emang software yang sekarang lagi hits dari Korea itu. Terus juga misalnya belajar fashion business atau tadi persiapan kuliah keluar, belajar jahit dari dasar sampai kelas anak-anak dan dewasa pun. Aku tuh punya loh murid 4,5 tahun. 4,5 tahun? Yes, dari Singapura terbang ke Indonesia. Kesini? Dari Singapura? Dan juga yang paling tua tuh umur 75 tahun. 75 tahun? Aku. Yes. Jadi intinya adalah mau belajar fashion, bahkan fashion styling pun gak belajar jahit sama sekali itu juga bisa di Fashion Craft di Jakarta. Lintas usia, lintas apapun ya Mbak? Yes, lintas kemampuan semuanya. Bahkan menurut aku dari background pertambangan, dokter, segala macam itu mereka mau healing, belajar jahit di Fashion Crafty. Menarik ya teman-teman. Barangkali teman-teman butuh stress release yang menarik, yang produktif. Nah, bisa tuh belajar desain ya Mbak. Makin pusing sebenarnya. Barangkali nanti bisa jadi apa namanya desainer ternama kayak Ivan Gunawan gitu kali ya. Ya bener-bener amin. Keren banget gitu. beliau ya. Terus Fashion Crafty Jakarta ini juga punya lini bisnis Mbak atau jadi lembaga pendidikan aja atau gimana? Oke, untuk saat ini kita fokus di pendidikan dulu gitu ya, sama sekarang mungkin lebih merambatnya ke kegiatan event-event fashionnya ya, karena kita sepakat banget bahwa di industri kreatif sekarang tidak bisa tanpa kolaborasi. Benar Mbak. Jadi kita juga pengen menjadi wadah yang tepat untuk desainer muda, kita berarti harus berani juga menciptakan event-event yang bermanfaat gitu ya. Jadi kolaborasi ini kita juga aktif menciptakan event-event itu. Menarik ya, jadi nggak ada eventnya, ada bikin bajunya. Jadi menarik lah ya, menarik. Terus short course kemudian kelas-kelas itu berapa lama tuh Mbak? Kalau misal teman-teman tertarik ya buat ngambil itu berapa lama tuh Mbak? Kalau untuk program kita yang paling lama tuh 8 bulan. 8 bulan? 8 bulan. Itu sampai kamu dari yang gak bisa sama sekali sampai bisa fashion show, launching brand kamu, bisnis plan kamu itu di 8 bulan itu. Oh berarti sampai ke bisnis plan ya? Of course. Oh gak cuman tadi ngedesain. Ya, atau end to end berarti holistik. Yes benar. Sampai karena kan kita menciptakan sebuah koleksi. Nah ini nih banyak banget anak-anak muda yang berpikir bikin koleksi itu cuman part of seni aja. Padahal sebenarnya membuat koleksi itu juga butuh strategi gimana caranya kita punya income nantinya dengan brand identity kita itu kan juga harus dibentuk gitu. Nah itu yang kita pelajari di fashion business. Oh, saya ternganga nih mendengarkan penyampaian Mbak Mega ini. Jadi fokusnya nggak hanya sekadar mengajarkan peserta buat cara desain yang bagus, menarik, tapi juga bagaimana mereka bisa menghilirisasi. Ini kan lagi ngetren kan kata hilirisasi kan? Iya benar. Biar mereka bisa berdaya, punya entrepreneur. Itu tujuannya benar, biar bisa berdaya. Terus Mbak kan udah lama nih menjadi pegiat di industri fashion di Indonesia ya. Gimana iklim fashion di Indonesia? Iklim fashion di Indonesia apakah itu tumbuh cepat atau? Sebenarnya kalau ngomongin iklim fashion ini sendiri, kita bisa lihat dari faktor yang mana dulu gitu ya. Ada yang namanya trend fashion itu sendiri. Trend fashion? Trend fashion. Trend fashion. Oh iya oke. Jadi fashion trend itu secara internationally lahir dari 4 kota terbesar dari dunia ini yaitu Milan, London, Paris, dan New York gitu ya. Nah itu dikonsumsilah baru sama peranakan-anakan brand yang lain sehingga menjadi inspirasi baru jadi tren juga di Indonesia. Tapi kalau kita ngomongin di Indonesia sendiri ini lebih powerfulnya adalah tren konsumen. Oh konsumennya besar? Yes. Suka beli baju? Suka beli desain? Baju pastinya. Tapi memang di Indonesia kita cukup sulit sebenarnya untuk melihat karena memang setiap sifatnya itu tuh berbeda-beda. Apalagi kita sangat dipengaruhi oleh sosial media juga. Iya sih Mbak. FOMO ya, rasa FOMO buat beli. Ya bener. Masyarakat konsumtifnya tuh agak lumayan sulit untuk dilihat. Tapi so far yang kita bisa lihat kemajuannya banyak banget tren sekarang memang lebih ke arah modest wear. Atau pakaian-pakaian yang memang sopan tertentu gitu. Makanya sekarang kita lihat brand modest tuh di mana-mana gitu. Berjamur untuk bisnisnya. Jadi lebih cenderung bergairah ya. Angka ekspansi fashion di Indonesia tuh kalau secara penjualan, secara selling itu meningkat ya. Secara selling, yes. Tapi mungkin tergantung. Karena kita ngeliat dulu nih,
Ada yang namanya online shop, Oke. ada yang namanya fashion designer. Fashion Oke. designer atau brand owner gitu ya. Kalau kita ngomongin secara fashion designer ini atau kita kategorikan mayoritasnya adalah slow fashion itu berarti mereka tidak memproduksi secara besar, secara masif. Sementara kalau kita ngomongin yang online shop, Fast fashion. super fast fashion. Super fast. Udah kayak charging. Ya. Fast charging. Ini yang lumayan mungkin kita bisa melihatnya rame-rame aja gitu ya. Padahal sebenarnya bisa, kalau misalnya aku ngobrol dengan yang sebelum-sebelumnya, jadi sebelum ini tuh aku banyak banget ngobrol sama teman-teman aku dengan dua industri terkait ini, bisnis ini, mereka juga mengakui bahwa sistem ekonomi ini sangat berdampak juga dalam penjualan fashion. Jadi kalau kelihatannya rame, mungkin kelihatannya, tapi sebenarnya kita juga lagi merasai yang namanya penurunan. Iya. Tapi meskipun secara ekonomi ada slowdown gitu ya, tapi tetap ada tren bertumbuh gitu ya dalam angka industri di fashion, penjualan, pembelian itu masih ramai dalam ya. beberapa pihak pastinya ada gitu. Jadi ada yang ngerasa kayak I'm good gitu, tapi ada juga ternyata yang enggak kok, ternyata aku sangat berdampak. Aku harus ngapain lagi ya? Gitu. Jadi harus mengubah role bisnisnya, bahkan sampai seperti itu. Tadi Mbak Mega sempat nge-mention soal fast fashion ya. Kultur masyarakat trendy dan konsumtif sekali. Gimana pandangan Mbak soal itu? Karena yang sekarang jadi isu adalah fast fashion ini sangat erat kaitannya dengan isu-isu lingkungan. Kayak misal ada tuh data dari RPJP 2045. Ternyata kalau kita bicara soal limbah ya, limbah tekstil itu angkanya sangat besar Mbak Mega. 462.000 ton limbah tekstil yang ada di Indonesia. Jadi erat kaitannya dengan fast fashion tadi. Gimana menurut Mbak Sandra menanggapi dan melihat itu gitu loh? Limbahnya itu juga sangat menyedihkan sih. Bahkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga itu juga mengakui bahwa yang bisa turun aja cuma 0,3%. 0,3%? Dari tekstil itu? Dari total limbah nasional itu ya. Sebenarnya kan ini suatu hal yang sangat menyedihkan. Bahkan sebenarnya dengan jumlah angka yang kamu sebutin itu hanya 2,7% dari total limbah nasional itu sendiri. Iya benar. Tapi kalau misalnya kita cuma mikir cuma 2,7 kok gitu, nggak berdampak. Tapi kebayang nggak 2,7? Kita main deh ke Bantar Gebang. Apakah kamu sanggup untuk menyudahi itu ya tumpukan di situ? Enggak. Apalagi kalau 2,7 ini dikali 10 aja udah 27. Itu baru ngomongin 10 tahun ya misalnya let's say. Mau jadi apa negara ini kan dengan segitu banyaknya sampah. Sebenarnya sangat disayangkan, tapi balik lagi. Ada kesimpangan edukasi. Terkait yang namanya sustainable fashion sama pelaku industri ini dalam segi bisnis. Iya sih, secara ekonomis ya Mbak ya. Yes, ekosistemnya tuh masih belum terbentuk gitu. Jadi sehingga kita masih kayak tim mumpung-mumpung ya udahlah kita ngerjain aja yang ada marketnya gitu. Karena ternyata kalau misalnya kita milih untuk aware langsung merombak role model bisnisnya, itu butuh modal dan butuh juga strategi yang luar biasa, mungkin berpengaruh juga sampai menentukan market baru gitu. Jadi mungkin orang masih belum mampu dari segi modal tadi untuk berubah switching. Itu dari perspektif produsennya ya Mbak ya. Jadi shifting ke sustainable fashion tuh adalah hal yang berat. Belum lagi kalau kita bicara soal konsumen ya Mbak ya. Karena yang namanya sustainability product itu mesti ada added cost, ada biaya tambahan kan. Ya benar. Biaya tambahan lebih ke arah modalnya sih. Modalnya mungkin karena aku percaya lebih ke arah ini. Supply-nya itu belum semasif itu gitu. Jadi sehingga ini masih mahal banget nih. Kenapa sih? Mungkin gak banget kali. Cuman mahal aja ya, gitu. Lebih mahal daripada kita milih bahan yang sifatnya dari fosil gitu ya, polyester sintetis gitu. lah ya. Bahan-bahan sintetis itu gitu. Jadi mereka juga masih mempertimbangkan untuk mulai yang awal gimana ya dari segi produsen itu sendiri. Tapi kalau dari segi konsumen, balik lagi di Indonesia ini sendiri kita ada di tingkat konsumtif yang tinggi. Terutama terhadap barang-barang yang murah, ditambah tidak memikirkan kualitas. Sehingga ini juga jadi salah satu faktor. Problem. Ya, jadi salah satu faktor penyumbang limbah di TPA tadi. Iya. Ternyata angkanya sangat gila Mbak. Jumlah tekstil kita yang gak terkelola
dan diolah ya. Yang dibakar di TPA itu 88% dari total jumlah tekstil, limbah Gila tekstil. banget kan. Iya. Maksudnya kita ngomongin mungkin itu yang dibakar aja tetap menjadikan sebuah limbah kan. Bener, pada akhirnya gitu. Ditambah lagi sesuatu hal yang tidak terlihat dampaknya yaitu gas rumah kaca dari metana sama karbon dioksida yang diciptakan gitu kan. Greenhouse gases. Yes. Itu yang waduh, kita harus benar-benar bersama-sama sih sebenarnya. Padahal 2060 target kita net zero emission. Net zero emission. Ini udah 2025 bos. What do you think? Confident gak kamu? Yang jelas ketika itu saya akan usianya 60-an ya Mbak ya. Iya, aku juga ngitung itu Iya. kayak wow, 60 tahun itu happy sih kalau kita beneran ada lingkungan di net zero emission, berarti berpengaruh sama cuaca juga nih. Karena Benar. itu mempengaruhi kenapa kita hujan dan kenapa musim panas kita jadi cuma sedikit di Agustus doang gitu ya nanti. Aku tuh baca buku judulnya The Uninhabitable Earth, bumi yang gak bisa dihuni. Wow. Itu yang rilis New York Times kan. Di salah satu tulisannya tuh dia katakan 2100 nanti Mbak. Wow, 2000. Ketika kenaikan suhu bumi itu lebih dari 2%, ada sekitar 135 juta orang yang tewas. Saking panasnya. Panas, kemudian badai, ada badai La Nina, El Nino dan segala macam itu kan terakumulasi. Ketika suhu bumi lebih dari 2 derajat Celcius itu bisa 135 juta orang. Itu setara dengan 6 kalinya Holocaust. Holocaust itu ketika Nazi Jerman membunuh jutaan orang Yahudi, 6 kalinya Mbak. Itu ketika bumi udah 2 derajat Celcius lebih. Sekarang tuh udah 1,1 derajat Celcius. Jadi 2100 kayaknya mungkin bisa di angka itu. Bahkan ada yang bilang bisa 4 derajat Celcius ke atas. Jadi bisa ratusan juta orang bisa meninggal. Dan itu pun masih prediksi ya, bisa Bener, lebih Mbak. cepat atau ini baru prediksi. lebih lama. Jadi memang kalau bukan dari kita teman-teman yang memulai ya Mbak. Siapa lagi kalau kita bicara soal kaitannya soal isu lingkungan. Benar, sebenarnya dimulai dari kita, tapi memang kita membutuhkan banyak pihak. Oke. Terutama di sini yang aku harapkan dari banyak sih sebenarnya dari pihak pemerintah pun di sini yang paling memiliki andil ya yang besar gitu untuk Mbak bisa menjelaskan tuh apa peran pemerintah yang diharapkan? Apa tuh? Peran pemerintah yang diharapkan. Sebenarnya pemerintah itu sendiri sudah memulai ya dengan sistem apa sih dengan peraturan yang baru yang sedang dirancang gitu ya. Itu mereka lagi membuat extend producer responsibility atau EPR atau apa? Yang extend producer responsibility itu salah satunya isinya gitu ya. Jadi kemajuan ekonomi sirkular itu yang lagi diharapkan pembentukannya. Ekonomi sirkular ini sendiri adalah di mana ekonomi yang sangat meminimalisir limbah dengan teknologi berkelanjutan gitu harapannya. Tapi untuk mewujudkan ini pastinya pemerintah harus membuat regulasi-regulasi baru. Terutama untuk mensupport EPR ini berarti kan pemerintah harus memiliki kebijakan untuk para pembisnis. Untuk bertanggung jawab dari ujung A sampai Z. Gitu. Dan ini aku lihat salah satu visi misinya adalah pastinya si pihak perusahaan ini harus aware terhadap 3R, reduce, reuse, recycle. Terus juga menciptakan lapangan kerja yang hijau. Lapangan kerja yang hijau gitu. Dan juga menciptakan gimana alurnya ini ketika kita melihat TPA atau TPS ini udah bukan lagi sebelah mata juga. Itu juga peran dari pemerintah tuh. Jadi memaksakan gimana si perusahaan-perusahaan ini membentuk suatu penampungan itu, bukan mensupport penampungan itu menjadi lingkungan kerja yang inklusif. Jadi TPA itu harus inklusif menurut aku. Dimana kayaknya ini udah ada waktu itu siapa ya salah satu YouTuber Indonesia itu main ke sebuah TPS yang ada di Jogja. Piungan ya namanya. Piungan ditutup. Nah satu lagi dia ini apa? Cerdas cermat gitu. Panggung Rejo. Iya. Iya nggak ada. Ada ya Panggung Rejo gitu. Jadi di Panggung Rejo ini mereka bahkan ada yang bekerja sampai 25 tahun untuk membantu lingkungan ini gitu ya. Dan ketika ditanya, ternyata memang lingkungan kerjanya tuh sangat memanusiakan manusia gitu. Jadi kayak mereka dipikirin secara vaksin, secara tabungan. Mereka dikasih pemahaman terhadap literasi finansial. Di TPS itu. Di TPS itu gitu. Terus juga mereka diajarin tentang penyimpanan uang untuk kesehatan dan segala macem ya. Kayak bener-bener diedukasi juga. Mereka jadi ngerasa kayak maju juga gitu. Merasa dianggap sebagai keluarga yang sangat dianggap berdaya lah di situ.
gitu. Itu salah satu peran dari pemerintah yang menurut aku berdampak besar. Oke. Gitu. Kedua juga peran pemerintah ini regulasi lagi, itu untuk benar-benar menindaklanjuti yang namanya impor ilegal. Impor, ini nih, menarik nih impor ilegal nih. Ya. Gimana tuh Mbak? Impor ilegal ini memang kalau kita ngomongin, ya kasusnya kita boleh nggak sih sebut kayak narkoba dan segala macam? Boleh dong. Boleh ya di sebut sini apa aja boleh deh. Oke, maksudnya judol dan juga narkoba itu kan suatu hal yang sifatnya juga masih ada juga sampai sekarang dan masih berusaha untuk ditindaklanjuti gitu. Tapi pemerintah menurut aku harus lebih galak terhadap impor ilegal yang memang sifatnya masih dianggap dosa nggak ya? Gitu. Jadi memang udah harus ada kejelasan di situ. Tapi memang bahkan dari 2021 pun undang-undang itu juga udah keluar gitu kan tentang yang namanya impor ilegal dari Bapak Menteri kita ya. Pak Teten. Iya, Teten Mas Duki. Pak Teten Mas Duki gitu. Tapi ini butuh kerjasama yang konkret karena beliau nggak bisa sendirian pastinya. Butuh orang-orang di lapangan ini. Karena impor ilegal itu banyak banget, aku bisa mengerti banyak banget hambatannya. Hambatannya ini dari faktor produsennya dari sebelah sana, dari kita sebutnya lah ya Cina ya. Oke, gitu ya. Dari Cina yang sangat melihat bahwa Indonesia adalah pasar peluang besar. Bisnis yang sangat besar. Kenapa enggak? Karena coba dilihat saja data e-commerce. Data e-commerce Asia itu sendiri, Indonesia itu yang paling besar menikmati e-commerce. Gimana mereka tidak bisa melirik bahwa wah Indonesia nih ladang bisnis kita gitu. Makanya mereka menghalalkan banyak cara untuk promosi Indonesia dan pembisnis-pembisnis di Indonesia ini atau mungkin pengusaha yang baru memulai melihat opportunity, ya ini murah kok. Yuk, mau ilegal mau enggak ilegal mungkin itu urusan belakangan. Yang penting kita bisa berjalan. Gitu. Jadi itu penting banget dari pihak pemerintah regulasi impor tadi ya. Impor yang ilegal ya. Yang ilegal, lalu juga dari pembisnisnya UMKM di Indonesia juga udah harus untuk aware memilih yang namanya produk-produk dalam negeri. Gitu. Tapi memang mungkin pasti ada kesulitan dalam segi harga. Tapi coba mungkin kita bisa untuk menghentikan ini gitu ya. Mungkin kita bisa menghentikannya dengan cara itu gitu. Terus yang terakhir, ini penting banget untuk kita mengedukasi masyarakat dan mau diedukasi. Jadi 3 peran itu sangat penting sekali. Jadi produsen, pemerintah, dan masyarakat. Yes. Tadi aku sangat tertarik dengan apa yang Mbak Sandra sampaikan ya. Mbak Mega sampaikan tadi ya. Soal negara asing, katakanlah Cina ya, melihat Indonesia itu sebagai pasar yang sangat besar. Betul. Sempat bahkan kemarin ada aplikasi namanya Temu kalau nggak salah ya. Temu? Iya, aplikasi yang dia e-commerce juga. Dia bisa menyambungkan antara produsen langsung dengan konsumen. Wow, oke. Gimana menurut Mbak? Sekarang masih berjalan gak itu? Dilarang sih kayaknya. Temu tuh dilarang ya teman-teman ya? Temu tuh. Dilarang ya? Kita perlu cek sih. Cuman itu sempat banyak pro kontra ya? Pro kontra. Sebenarnya untuk balik lagi tadi juga pemerintah lagi meninjau peraturan apa nih biar import ini satu tetap dipastikan legal, kedua nggak terlalu masif sehingga lagi ditinjau gimana kalau pembeliannya minimum kayak 1 juta ke atas lah yang bisa diimport. Iya. Tapi terlepas daripada itu, selama semuanya masih oke, I think ya masih tergantung masih tergantung sih kalau menurut aku karena kita nggak bisa memutuskan ini bagus atau enggak. Sih. Cuma setahu aku sampai saat ini aplikasi itu belum boleh diterapkan di Indonesia. Setahu aku bahkan ada beberapa yang memang udah valid nggak boleh. Contoh kayak misalnya online shop Shein. Shein ya itu ada juga tuh. Shein itu kan udah benar-benar diblok ya dari Indonesia karena emang luar biasa itu fast fashionnya dan sangat murah. Itu produknya impor semua? Itu import dari luar. Jadi baju 100.000 tuh bagus banget. Literally bagus gitu. Jadi perempuan tuh suka banget tuh belanja di Shein gitu. Tapi lebih bagus bajunya Fashion Craft di Jakarta lah. Student kita. Iya. Betul. Masuk ya. Masuk semua itu barangan. Bagus loh dia. Iya, terus juga pemerintah pun juga udah kerja sama Shopee dan juga Lazada, if I'm not mistaken, 2 e-commerce ini yang setahu aku ya, yang baru aku tahu sudah mulai membatasi yang namanya beberapa produk udah nggak boleh sama sekali dari luar. Itu import. Bagus ya? Iya, jadi salah satunya adalah
secara garis besarnya ya, hal-hal yang sifatnya busana muslim Oh, itu harus lokal. itu harus lokal. Oh, keren sih. Makanya kalau kita lihat Shopee itu nggak ada tuh dari Cina. Oh. Mau kena, nggak bisa, nggak boleh gitu. Harus Indonesia. Terus juga kedua batik, of course nggak boleh Shopee jualan batik. Cina jualan batik itu punya Indonesia gitu kan. Yeah. Terus ketiga satu lagi, oh ya kebaya. Oh. Kebaya of course, cinta Indonesia, punya Indonesia. Nggak boleh impor Nggak ya. boleh. Keren banget nih. Aku baru tahu jujur. Hal-hal yang kayak gitu tuh sebenarnya luar biasa. Hal yang saklek itu menolong kita ya. Karena balik lagi ketika itu kita biarkan dan impor ilegal ini benar-benar kemana-mana, sehingga terjadilah yang namanya disortir pasar. Oke. Ketidakseimbangan persaingan. Harganya jauh ya Mbak? Harganya jauh dan kualitas mungkin macam-macam ya. Gitu. Tapi kan dari sini kita bisa ngelihat, ngomongin fashion crafty deh. Fashion crafty dengan student-student yang baru graduate dengan individualis mereka dan juga idealisme mereka dan kualitas mereka. Mereka mau starting bisnis, menciptakan kualitas, harus bersaing lagi dengan online shop. Online shop lokal maupun juga dari internasional itu sendiri yang harganya udah gak masuk akal. Akhirnya kan mereka lama-lama berpikir, I think this is not the one for my business karena aku gak bisa hidup dari sini. Bener sih Mbak. Ya kan? Iklimnya tuh hangus gitu. Ya bener. Tapi ini baru dari desainer mudanya. Kedua, kita ngomongin tentang PHK. Nah ini menarik nih, kita bahas PHK juga nih. Gimana tuh Mbak? Kasus PHK di Indonesia 2022 itu mencapai 35.000. Dan Kementerian Tenaga Kerja bukan mentargetkan sih, memprediksi tahun itu 77.000 Mbak. Naik PHK. lagi kan? Naik lagi. Tahun 2024-nya itu 70.000 aja. 70.000. Aja lagi, nggak aja. Maksudnya 70.000 gitu. Naiknya kan luar biasa dahsyat gitu kan. Ini mau naik lagi 77.000. 77.000. Ini yang maksud aku, kita jadi agak gemes juga ya gitu ya. Ini yang menurut aku jadi suatu hal yang penting. Kenapa sih pihak-pihak yang tadi tuh harus bener-bener bergerak, terutama dari pemerintahnya gitu ya. Karena 77.000 ekspektasi pemecatan masyarakat berarti kan nggak ada sumber daya yang produktif. Iya. Dan kita nggak tahu apakah orang ini adalah sandwich generation. Bener Mbak. Atau tulang punggung yang punya keluarganya gitu ya, atau bahkan bukan sekalipun, tapi kan pasti kan setiap orang produktif ini menghasilkan uang gitu ya. Benar. Dan itu mempengaruhi sampai kemana? Sampai ke mental generasi. Anak stunting dan segala macam itu pasti juga berpengaruh dari tidak layak hidup ya. Yes. Hidup tidak layak, bukan tidak layak hidup. Hidup tidak layak. Benar. Jadi menurut aku, kenapa sih pemerintah bisa sepowerful itu gitu? Karena 77.000 tadi. Itu orang ya? Iya, itu orang. Itu orang. Tapi secara total sendiri kan kita ada 1 juta. I think around 1.500.000-an orang yang bekerja di industri tekstil atau fashion. Besar ya. Dan Pak Teten pun juga mention kalau ini 1 juta orang itu dalam bahaya. Terancam. Kalau misalnya hal-hal kayak gini gak dipikirin dengan benar-benar matang dengan bertindak gitu ya. Berarti bukan 77.000 lagi. Takut juga kita. Iya kan. Setauku tuh sampai bulan April tuh udah ada 18.000 PHK. Oh sedih banget. Bulan April ini Mbak, April kemarin itu udah 18.000 lebih. Itu dari ini? Dari tekstil? Gak seluruhnya ya. Tapi rata-rata emang tekstil sih. Banyak perusahaan tekstil juga udah mulai lay off kan. Udah mulai tutup kayak misal Sritex. Sritex. Yang sekarang direkturnya kena ya kalau gak salah ya. Ditangkap kejaksaan apa KPK tuh. Karena dia korupsi dana kredit. Jadi memang kayaknya industri tekstil nih cukup bener kata Mbak Mega tadi, di ujung tanduk nih. Apalagi kemarin aku sempat baca di Tempo ya kalau gak salah tuh. Kita bicara soal PHK dan tekstil ya. Ternyata 80% produk tekstil, produk manufaktur di Indonesia itu larinya tetap ke Indonesia. 20%-nya baru keluar. Sedangkan angka 80% tadi dinikmati oleh pasar lokal yang dimana 84%-nya itu kelas menengah Mbak. Kelas menengah siapa? Ya mereka yang di PHK tadi. Jadi bayangkan dalam 1 tahun ada 77.000 PHK. Yang kena itu adalah si 84% tadi Mbak. Sehingga ini akan jadi efek domino. Industri tekstil dihantam oleh impor. PHK besar-besaran. Kelas menengah tergencet ya. Udah kiamat ekonomi bisa jadi datang gitu. Ya benar-benar. Jadi memang jadi isu lingkungan dan isu ekonomi di ranah tekstil ini gak main-main Mbak. Jadi memang problemnya cukup
holistik menurutku. Problemnya tuh holistik, komprehensif banget. Jadi nggak bisa, benar kata Mbak Mega tadi, nggak bisa hanya aku doang, nggak bisa hanya Mas Raka yang megang kamera doang, nggak bisa cuman Mbak Mega, nggak bisa Mbak Dewi sebelah sana yang nemenin Mbak Mega itu nggak bisa. Nggak bisa. Harus kita semua. Benar, nggak bisa ibunya Mbak Dewi juga nggak bisa dong, nggak bisa sendirian, harus mabar. Terus kita bicara lagi Mbak soal peluang ekspor. Ini kan ramai soal perang dagangan Cina Amerika, kemudian kenaikan resiprokal tarif dari Amerika. Itu berdampak gak sih Mbak sebenarnya ke industri fashion ya yang diekspor? Karena ternyata Mbak menariknya ya, Amerika itu pasar ekspor terbesar nomor 2 setelah Cina. Cina itu kita 25%. Amerika itu 10%. Nah, dari 10% produk yang kita impor ke Cina itu, ke Amerika itu tadi, sekitar aku lupa angkanya, kalau nggak salah 60% itu produk pakaian Mbak. Wow. 60% produk yang kita ekspor ke Amerika itu pakaian. 30%-nya baru sendal jepit, kemudian alas kaki lah. Jadi 90% ekspor kita ke Amerika itu fashion semua. Gimana menurut Mbak? Jadi resiprokal tarif ini itu akan sangat berdampak pada industri fashion sebenarnya. Tapi gimana menurut Mbak yang sekarang menjadi pegiat fashion gitu? Kebetulan sih tante aku adalah salah satu manajer yang memang kerjanya itu ya untuk mengekspor dari company-nya, produksi dieksporlah ke Amerika gitu, brand-brand di sana. Sebenarnya of course ini sangat berdampak. Jadi nggak main-main ya, ini nggak cuma gimmick doang ya? Iya. Berdampak besarnya. Itu ya ampun, itu dahsyat luar biasa sekali. Tapi sebenarnya aku sebagai pemerintahan pun bisa mengerti kenapa Amerika sendiri membuat yang namanya role kerja baru untuk melindungi negaranya sendiri. Proteksionisme. Karena mereka juga harus menciptakan ekosistem yang sehat untuk para pengusaha di dalamnya itu juga. Iya sih. Terutama kebangkitan ekonomi Cina ini luar biasa banget gitu. Sehingga mereka langsung kayak kita potong, kita langsung membuat strategi baru agar tidak tersentuh gitu kan oleh mereka. Tapi I think hopefully aku nggak bisa berkomentar apa-apa untuk itu. Lebih tepatnya semoga bisa membaik, terutama dengan kerjasama Indonesia Amerika itu sendiri. Iya. Karena aku setuju banget, kita tuh ekspor banyak banget produksi dari mereka, sehingga itu bisa menjadi pemasukan bruto PDB sendiri ya untuk Indonesia juga kan sebenarnya. Benar. Meskipun kita sebenarnya kalau secara neraca perdagangan kita untung sama Amerika, jadi kita lebih margin lah. Cuman ketika ada resiprokal tarif ini kayaknya akan menurun ya. Jadi margin kita akan menurun dengan Amerika. Jadi memang sangat berdampak. Terus sorry aku tambahin, bahkan the worst case klien-klien dari Indonesia ini yang produksi di Indonesia, mereka bisa cari negara lain. Oh iya. Yang memang untuk tarif pajaknya lebih rendah. Benar Mbak. Karena kalau dihitung-hitung secara persentasenya gak terlalu tinggi. Misalnya nih bedanya cuma selisih 5% gitu kan. Tapi ternyata ketika 5% itu dihitung tiap barang. Iya sih Mbak, tiap barang itu ya soalnya. Iya, tiap shipping gitu kan. Ternyata bisa lagi bikin pabrik sebulan di negara yang lain gitu. Jadi secara bisnis kan banyak banget perhitungannya. Ya semoga kondisi badai ekonomi ini nggak lama ya Mbak ya. Iya benar. Karena kemarin rame teman-teman ojol juga demo kemudian. Iya. Jadi kayaknya memang ya Mbak, riak-riak ini mulai kelihatan ya. Sorry aku mau tanya, teman-teman ojol kemarin berkaitan karena Amerika juga ya? Oh enggak sih Mbak, lebih ke presentase dengan aplikatornya aja sih. Oh oke. Tetap ekonomi ya. Tetap ekonomi juga. Selain kita bahas tadi ekspor ya Mbak ya, ekspor pengaruh kondisi geopolitik dengan iklim perbusanaan di Indonesia. Ya. Tadi Mbak sempat menyinggung soal edukasi terhadap masyarakat agar kita cari fashion yang sustainable. Gimana sih Mbak cara menyadarkan masyarakat untuk ayo beli baju yang enggak ilegal, kemudian beli baju yang enggak dari produk-produk sintetis gitu. Gimana Mbak? Di sisi lain mereka punya beban ekonomi. Ya. Nah, gimana tuh Mbak? Ini kan dilematis juga ya buat beban ekonomi ataupun taste fashion yang udah nggak bisa diganti. Oh, taste fashion. Ya, contohnya kayak sebenarnya yang aku pakai pun polyester loh. Oke. Tapi sebenarnya untuk kita jadi aware terhadap lingkungan ini, balik lagi antara kita benar-benar reduce, reuse, recycle. Oke. Mengubah desain
sehingga menjadi lebih awet atau lebih sesuai dengan apa yang kita mau. Oke. Gitu ya. Atau menggunakan bahan-bahan yang memang ramah dengan lingkungan ini ketika memang harus ditimbun. Oh. Jadi ada banyak opsinya. Oh, jadi nggak cuma hanya sekadar tolak semua pakaian-pakaian sintetis. Tiba-tiba semua wajib pakai linen gitu kan. Sebenarnya itu bebas. Kalau misalnya kamu udah mulai aware dan kamu udah memberanikan diri membuat langkah besar ini, I'm so proud of you and itu harus disuarakan gitu. Tapi untuk kita yang belum, kita bisa pelan-pelan dengan cara 5 tadi gitu ya. Plus mungkin kalau ngomongin bahan atau desain, kita ngomongin desain, carilah pakaian-pakaian yang memang sifatnya mungkin thrifting lokal. Oke. Itu juga bisa membantu. Gitu. Nah, kita bahas thrifting juga abis ini ya. Thrifting lokal itu bisa membantu. Atau carilah memang baju cuttingan yang memang ini tuh klasik loh. Ini mau sampai 20 tahun lagi kamu gak akan kelihatan orang pakai baju ini. Oh iya. Termasuk yang aku pakai ini. Sebenarnya itu umurnya tebak berapa? Yang blazer aku. 5 tahun? 50 tahun. 50 tahun. 50 tahun. Ini perjuangan nenek aku membeli ini ketika dia berusaha menjadi jaksa. Bagus ya Mbak ya. Karena aku payat ulang juga gitu. Tapi secara warna memang aku gak ada celup apa-apa. Dan ini menunjukkan juga kalau ternyata kita bisa desain ulang loh. Gitu. Dan itu harus dicontoh oleh masyarakat kita ya Mbak. Ya. Jadi jangan asal buang baju gitu ya. Jangan asal buang baju, betul. Apalagi kalau misal baju udah rusak, ya balik lagi. Kalau misalnya kita cuman incer bahan murah, baju murah kan gak bisa bohong ya. Kualitas bahannya pun juga akan mesti itu ya Mbak ya? Yes. Iya sih mesti sih. Sehingga ketika udah selesai kita juga, I don't feel guilt. Oh iya sih. Iya udah buang aja. Buang aja, atau juga cuma 60.000. Iya 60.000. Sepatu 120.000. Iya sih. Talinya putus. Buang aja. Kalau servisnya aja 250.000. Iya lebih mahal servisnya ya. Lebih mahal servisnya. Bener, jadi hal-hal kayak gitulah. Bener Mbak, kayaknya preferensi masyarakat kita soal fashion itu perlu diedukasi ya. Jadi, betul. Daripada teman-teman ya, ini himbauan aja kan, pemerintah suka menghimbau kan. sorry. Gak apa-apa malah dikit, tetapi awet gitu ya Mbak ya. Betul. Itu bukan cuma kaitannya soal kita, tapi soal bumi kita gitu kan. Soal bumi kita. Bagus tuh tadi tuh. Bagus kan? Quotes of the day. Quotes of the day. Iya betul. Gak cuma diri kita doang, tapi soal bumi kita ini. Betul. Terus gini Mbak, selain tadi soal iklim ya, yang jadi isu sekarang soal industri fashion itu adalah thrifting tadi. Banyak orang yang melihat ini sebagai menjijikan gak sih beli baju bekas orang gitu ya, dalam tanda kutip gitu kan. Tapi ada juga teman-teman yang sepakat gak apa-apa beli thrifting itu kan cinta lingkungan dan segala macam. Ini sebenarnya gimana sih Mbak thrifting ini? Bukan gimana ya? Apa kemudian plus minusnya thrifting? Plus minusnya mungkin plus minusnya ini tergantung apakah thrifting ini dari luar atau Indonesia. Oh itu ngaruh Mbak? Ngaruh dong. Karena kalau misalnya dia dari luar sama aja kita welcome to Indonesia untuk sampah-sampah mereka. Dengan harga yang murah ya. Ya apalagi kan ada sistem yang bundling nih. Itu yang pakai bol-bol gitu ya? Iya bol-bol. Tapi ada yang lihat itu bisnis yang sangat menguntungkan baginya gitu. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang di luar dari bisnis, itu yang jadi mengaruhi apa yang kita bahas panjang tadi. Iya sih. Gitu. Tapi kalau ngomongin tentang dia thrifting dari Indonesia justru itu membantu ekosistem tadi. Untuk jadi lebih ya mengurangi pastinya ya dengan timbunan-timbunan sampah itu. Tapi nggak ada isu kesehatan ketika pakai baju? Oh pasti. Oh pasti ya? Pasti ada. Sekarang gini, kalau kita ngomongin kain itu sendiri, polyester aja, ternyata kita lihat kayak gini ketika dia dicuci aja di laut bisa melepaskan mikroplastik kan. Benar, mikroplastik kita. Tapi kalau misalnya baju itu dengan kotoran atau penyakit-penyakit orang yang pakai sebelumnya, itu juga pasti akan membawa juga. Itu gak bisa hilang ya Mbak ya? Bisa dengan pemanasan yang luar biasa. Pemanasan ya. Tapi kalau kita ngomongin bakteri itu sendiri ada yang justru malah lebih kuat ketika termofil ya. Panas gitu kan. Seru ya pembahasan kita. Iya seru Mbak. Udah kita bikin podcast terus lah ya. Jadi emang harus ada proses. Aku kurang lebih paham lagi secara kesehatan itu kayak gimana prosesnya untuk mematikan bakteri itu. Tapi jangan sampai kita langsung pakai. Oh, jangan langsung pakai tuh teman-teman. Habis beli refill langsung dipakai di jalan kan. Jangan ya. Benar. Tapi kalau buru-buru ada acara, ya kalau misalnya bisa minum obat. Mau iklan. Takut. Mau iklan dia. Oh, jadi tetap tapi ada mekanisme enggak sih Mbak kalau kita udah beli thrifting nih? Apa sih SOP-nya?
SOP dalam pre-thrifting harus nyuci pakai apa kayak harus pakai? Setahu aku harus direbus ya. Oh rebus ya? I don't know, tapi aku jujur aku bukan tipe orang yang suka thrifting kecuali regenerasi dari punya kerabat lah ya, kerabat teman atau keluarga gitu ya. Tapi kalau misalnya thrifting, mungkin Mbak Dewi suka banget thrifting. Anu ya, nggak ada ketentuan khusus gitu ya harus cuma ngapain setahu gitu. aku ada teman aku yang emang sampai direbus. Direbus ya? Direbus untuk mematikan itu. Atau juga dicuci berkali-kali bahkan direndam gitu ya, lama banget. Gitu. Pokoknya upayakanlah berikhtiar semaksimal mungkin. Sebersih mungkin ya Mbak ya? Sebersih mungkin. Karena kita nggak tahu orang sebelumnya tuh makanya kayak gimana kan? Bener. Orang sebelumnya dan juga itu selama perjalanan di dalam plastik. Jangan-jangan ya kan? Jangan-jangan. Iya, jadi memang perlu jadi bukan isu ya, perhatian khususnya Mbak. Betul. Thrifting itu bagus karena dia tadi reuse kan? Thrifting itu kan kata lain dari reuse kan? Menggunakan ulang. Tapi tadi ada kaitan juga soal isu kesehatan. Bagaimana cara kita mengaplikasikan baju thrifting itu juga jadi isu yang perlu kita pahami bersama gitu kan. Betul. Terakhir Mbak. Terakhir pertanyaan terakhir. Bisa. Seru loh ini. Oke lanjut. Kita kalau rame part 2 gitu kalau orang-orang. Sebagai seorang entrepreneur ya Mbak ya, yang Mbak punya pengalaman panjang kemudian. Amin. Bahkan Mbak juga gak cuman menjadi seorang wirausahawan tapi juga sebagai pengajar agar masyarakat juga aktif berwirausaha. Berikan kata-kata agar teman-teman tuh bersemangat buat berwirausaha. Sekaligus mungkin barangkali tertarik buat terjun ke dunia fashion. Oke. Mungkin untuk yang untuk teman-teman membangkitkan biar untuk berusaha gitu ya. Berwirausaha gitu. Sebenarnya perlu ditandain dulu kalau emang wirausaha itu nggak harus untuk semua orang. Nggak harus semua orang ya? Nggak harus untuk semua orang. Gitu. Karena ada orang yang memang sistemnya dia tuh passionate untuk kerja bersama tim di sebuah perusahaan. Sih, beda ya. Gitu. Memanage gitu ya, itu ada juga gitu. Tapi kalau misalnya dia happy ya it's okay. Tapi one thing when you choose to be an entrepreneur, pilihlah alasan yang kuat untuk kamu bener-bener stay. Jangan cari alasan biar nggak gampang menyerah. Ya, karena menjadi seorang entrepreneur itu luar biasa, berarti kita harus selalu udah pasti belajar. Belajar dalam kegagalan, belajar dalam kesuksesan. Dua faktor itu aja nggak ada rumus resminya kita harus seperti apa gitu ya. Bener Mbak. Tapi yang paling penting ketika kita punya reasonnya, why yang kuat, itu kita nggak akan pernah berhenti. Dan why yang kuat ini harus dilandasi juga dari dalam diri dan dampaknya kepada banyak orang. That's what makes you become a better person. Okay, meaningful ya Mbak ya. Ini baru tadi nih. Iya. Gak di briefing loh. Tapi memang sih Mbak. Ibaratnya gini deh. Teman-teman nyari kerja aja sulit. Apalagi bikin kerjaan. Iya gak sih? Wirausaha itu kan menyediakan lapangan pekerjaan. Jadi ini bukan buat teman-teman menyerah buat berwirausaha ya. Tapi justru menjadi penyemangat bahwa berwirausaha itu gak gampang. Justru karena gak gampang itu kita harus masuk ke situ. Kita harus challenge diri kita vis-a-vis dengan kesulitan-kesulitan yang ada di wirausaha tadi. Bener, sebenarnya enaknya juga di wirausaha kita bisa menghitung. Oke. Karena udah pasti ya berbisnis itu menghitung ya. Tapi kita bisa ngitung kayak kapan kita mau exit. Exit. Iya. Kayak kita mau retire kayak gimana. Bahkan di situ mungkin ketika kita tahu bisnis kita tidak menjadi kendaraan yang tepat untuk mimpi kita bisa langsung ngitung tuh otak kita otomatis kayak I think this business not works for me gitu, harus ganti lagi nih apa gitu. Tapi sebenarnya yang diincar dalam entrepreneurship ini adalah growth mindsetnya, itu yang mahal. Dan growth mindset itu nggak bisa masuk sekolah manapun, itu susah dibentuk. Itu benar-benar dari diri sendiri. Dari sendiri ya, diri sendiri. Itu serunya. Oke. Semoga teman-teman jadi semakin bersemangat buat berwirausaha. Terima kasih Mbak Mega Sandra. Thank you banget udah diundang. Ini sebuah kehormatan banget bisa di sini sama teman-teman. Bisa semua. Promosikan lokasinya di mana, kapan mulai batch short course-nya tuh teman-teman dari untuk batch terbaru kita itu ada di bulan Juni untuk starting. Itu yang di Cibubur. Tapi kita juga ada baru banget kita akan buka weekend class kita di EV. Tadi kita baru banget tadi pulang sampai sini approval gitu ya. Kita akan starting weekend class kita di EV plus belajar fashion
sama kelas bahasa Prancis. Oke, Dan cocok. itu starting di batch Juli. Jadi buat kalian yang pengen belajar fashion atau bahkan kenal diri kalian dalam industri seni fashion gitu ya, apapun itu, kalian bisa datang ke Fashion Craft di Jakarta atau konsultasi langsung di Instagram kita, langsung chat juga boleh. Cocok. Oke. Instagramnya apa Mbak? Instagramnya @fashioncraft_di_jakarta. Ini kalau aku nunjuk-nunjuk di bisa, sini bisa, ada. Nih ya. bisa. @fashioncraft_di_jakarta. Gak lucu kan kalau gini-gini doang tapi gak ada. Gak Iya, muncul. nunjuk apa gitu. Nunjuk apa. Makasih Mbak Mega Sandra. Sama-sama. Semoga sukses buat teman-teman Fashion Craft I'm di so Jakarta. happy to talk with you. Saya juga senang Mbak. Kamu cerdas banget. Alhamdulillah. Harus ikut cerdasan mat. Lulusan mana? Coba promosi. Lulusan UGM. Asli. Sekian, terima kasih teman-teman. Bye-bye. Bye-bye.